Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Laili Farihatul Iza NIM 9321044420. 2. Izzatul Miskiyah NIM 9321069920. Dan yang ketiga, Yoga Wahyu Wicaksono NIM 9321073320. Di sini kami akan membahas tentang kebudayaan Islam Khalifah Dinasti Umayyah II. Proses berdirinya Bani Umayyah II. Proses berdirinya Bani Umayyah II berawal dari pendataran tentara Islam di Spanyol atas permintaan dari Count Julian. Pada saat itu, Khalifah ke-6 Khalid bin Walid mengajukan permintaan tersebut kepada gubernur Islam di Afrika Utara, yakni Musa bin Nusayr. Kemudian, Musa bin Nusayr mengirimkan tentara yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad untuk mengadakan penyerangan di Andalusia. Tariq bin Ziyad mendarat di Selat Gibraltar yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Akhirnya, pasukan Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan Roderick yang kemudian menjadi modal untuk menaklukkan daerah Eropa lainnya. Dan ibu kota Bani Umayyah II yang berada di Andalusia adalah Cordova, yang menjadi saingan setaraf ibu kota Baghdad, di mana Cordova juga menjadi pusat peradaban di barat. Masa-masa kejayaan Bani Umayyah II. Kejayaan Bani Umayyah II ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada masa itu tidak terlepas kaitannya dari kerjasama yang harmonis antara penguasa, hartawan, dan ulama. Dalam hal ini, kota Cordova dijuluki sebagai mutiara dunia, sebab Spanyol pada masa itu mencapai tingkat peradaban yang sangat maju. Pada masa itu, ilmu pengetahuan Muslim dari Spanyol mengalir ke negara-negara Eropa Kristen. Kemajuan ini dilatar belakangi oleh kelompok-kelompok pelajar Eropa yang pernah menuntut ilmu di Universitas Cordova, Malaga, Granada, Sevilla, atau lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di Spanyol. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah II ini, lembaga-lembaga pendidikan banyak dibangun di berbagai penjuru kerajaan, sejak dari kota-kota besar sampai ke desa-desa. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan Al-Mustansir yang memiliki 800 sekolah, 70 perpustakaan pribadi di samping perpustakaan umum, di mana diriwayatkan kumpulan buku-buku tersebut mencapai 400.000 eksemplar. Lebih lanjut, Al-Mustansir mendengar bahwa Ira Abu Al-Faras Al-Isbahani sedang menyusun kitab Al-Ghani. Ia mengirim uang 1.000 dinar kepada pengarangnya untuk mendapat kopi pertama dari buku tersebut. Oleh karena itu, kitab Al-Afghani ini lebih dulu dibaca di Andalusia daripada di Irak, di mana tempat pengarangnya. Cordova menjadi pelabuhan metropolitan dengan kilang-kilang dan bengkel-bengkel. Di kota itu juga telah dibangun lampu-lampu jalan dan banyak bangunan dengan arsitektur yang mengagumkan. Kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol menurut Badri Yatim hanya bertahan selama satu periode, yaitu antara tahun 711 sampai 755 Masehi. Selama satu periode ini, budaya Arab Islam telah bersentuhan dengan budaya Eropa, dan baik langsung maupun tidak langsung telah ikut berpengaruh terhadap wajah budaya Arab Islam. Faktor yang melatar belakangi kemajuan yang terjadi di Eropa. Yang pertama, muncul adanya penguasa wilayah yang kuat dan berwibawa, yang tidak takut dan goyah, dan dapat memperkuat, mempersatukan bukan mencerai-berai umat Islam, seperti yang dilakukan oleh tokoh Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Abdul Ar-Rahman Wasid, dan Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Yang kedua, seperti adanya kebijakan-kebijakan dari sang penguasa untuk memelopori hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dinasti Umayyah di Spanyol, seperti Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman pada tahun 852 sampai 886 Masehi dan Al-Hakam II Al-Muntasir pada tahun 961 sampai 976.
Yang ketiga, sang penguasa menegakkan toleransi beragama antar umat Kristiani dan Yahudi, sehingga para umat tersebut ikut andil dalam perwujudan peradaban Islam yang ada di Spanyol. Materi yang selanjutnya yaitu proses kemunduran dan kehancuran Daulah Bani Umayyah II. Konflik politik sesama umat Islam di Spanyol terjadi setelah meninggalnya Khalifah Hajib Al-Mansur pada tahun 1009 Masehi. Ada dari suku Barbar yang mendukung Abdul Malik ibn Hajib Al-Mansur sebagai khalifah. Ada juga mendukung Muhammad ibn Abdul Jabbar ibn Abdul Rahman, tiga dari keluarga Daulah Bani Umayyah. Karena keadaan konflik tersebut, maka Dewan Menteri yang memerintah di Cordova menghapus jabatan khalifah pada tahun 1013 Masehi. Dengan begitu selesai sudah gelar khalifah dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Dengan demikian, gelar khalifah hanya bertahan selama 1 abad lebih 1 tahun pada tahun 1912 sampai 1013 Masehi. Ketika itu, Spanyol telah terpecah menjadi negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota provinsi terbebas dari pemerintahan pusat. Dalam tempo 22 tahun sepeninggal Hajib Al-Mansur terjadi 14 kali pergantian khalifah, umumnya melalui kudeta. Di atas kehancuran tersebut, Daulah Umayyah Spanyol memasuki babak baru yang dikenal dengan periode Muluk al-Tahawaif. Setelah jatuhnya keluarga Al-Mansur, keluarga Daulah Umayyah di Spanyol menjadi boneka-boneka orang-orang barbar. Khalifah Daulah Umayyah terakhir di Spanyol adalah Hisam III, tetapi dia digulingkan oleh orang-orang barbar pada tahun 1031 Masehi, bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Dengan demikian, pemerintahan Daulah Umayyah lalu berdiri di Spanyol sejak tahun 756 Masehi oleh Abdurrahman Al-Dakhili dan berakhir tahun 1031 Masehi di bawah pemerintahan Hisam III. Berarti berjalan selama lebih kurang 3 abad atau 275 tahun. Penyebab kemunduran dan kehancuran di Islam negara Spanyol. Yang pertama yaitu konflik Islam dan Kristen. Kehadiran Arab Islam di negara Spanyol telah memperkuat rasa kebangsaan yang ada di benak orang-orang Spanyol Kristen, sehingga membuat kehidupan negara Islam tidak pernah sepi dari pertentangan antara Islam dan Kristen yang ada. Yang kedua, tidak ada ideologi pemersatu. Spanyol, politik yang dijalankan dan dianut oleh Bani Umayyah di Damaskus, dan orang Arab tidak pernah mau menerima orang-orang pribumi yang ada. Ini membuat mereka yang baru masuk Islam atau bisa disebut dengan mu'alaf merasa direndahkan. Itu membuat mereka merasa kecewa. Yang penyebab kemunduran dan kehancuran yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam yang berada di Spanyol, para penguasa yang membangun kota dan menyebarkan dan memperluas ilmu peradaban Islam yang ada di Spanyol. Dengan sejarah peradaban Islam, pengetahuan yang ada membuat menjadi serius, sehingga membuat lalai dalam hal perekonomian. Yang keempat, tidak ada jelasnya sistem peralihan pemerintahan. Situasi seperti ini membuat bentrok dan ricuh dalam hal perbuatan hak waris yang ada sehingga yang terkena dampak ialah rakyatnya. Yang kelima yaitu keterpencilan. Di Spanyol, Islam itu terpencil dari negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah dan membuat Islam di Spanyol kurang mendapat dukungan dan berjuang sendiri. Tetapi ada negara dari Afrika Utara yang membantunya. Maka dari itu tidak ada yang bisa menahan kebangkitan di negara tersebut.
Khalifah pada dinasti Umayyah II. Khalifah Bani Umayyah II dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa periode. Antara lain, 1. Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, kuat, dan ahli dalam strategi peperangan Islam. Beliau merupakan keturunan dari Bani Umayyah. Dua hal yang menyebabkan masyarakat Andalusia menyambut baik karena merupakan keluarga Bani Umayyah dan dengan sifat kedermawaan serta kebijakan politik yang sangat bijak, sehingga masyarakat sangat menyambut kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil. 2. Abdurrahman I. Selama beberapa tahun, Abdurrahman I selalu dihadapkan oleh beberapa pemberontakan. Pemberontakan itu dilakukan oleh orang Barbar, Yamamiyah, dan Tahiriyah. 3. Khalifah Hisham I. Khalifah Hisham I adalah putra dari Khalifah Abdurrahman I. Dia adalah penguasa yang adil, lemah lembut, dan dermawan, dan dia menduduki tahta selama 8 tahun. Pada masa kekhalifaannya, dia telah berhasil menghancurkan beberapa pemberontakan. 4. Khalifah Hakam I. Pada masa kekhalifaannya, Khalifah Hakam I memiliki perilaku yang kurang terpuji. Dia dikelilingi oleh kemegahan duniawi dan sangat suka minum-minum. Ketika setelah dilantik, Khalifah Hakam I dihadapkan pada pemberontakan yang sangat hebat. Khalifah Abdurrahman II. Pada masa kekhalifaannya, terjadi pemberontakan yang dilakukan Abdullah yang tidak lain adalah putra dari Abdurrahman II. 6. Khalifah Muhammad I. Pada masa kekhalifaannya, Daulah Umayyah II selalu diguncang berbagai gerakan pemberontakan karena Khalifah Muhammad I ini memiliki watak yang kurang baik. Di antaranya adalah suka mengumpulkan uang dengan berbagai cara, mengurangi gaji, dan memotong anggaran belanja serta bakhil. 7. Khalifah Munjair. Khalifah Munjair adalah putra dari Khalifah Muhammad I. Pada masa kekhalifaannya, Daulah Umayyah II dalam keadaan kurang baik karena dihadapkan oleh pemberontakan yang dilakukan Ibnu Hafsun yang tidak setia dan selalu siap untuk memberontak terhadap kekhalifaannya. 8. Khalifah Abdullah. Khalifah Abdullah memimpin selama 25 tahun. Pada masa permulaan kekhalifaannya, Khalifah Abdullah dihuru-huru bahwa pemerintahannya akan pecah di antara bangsa Arab dan Spanyol. Permasalahan ini dipimpin oleh Umar bin Hafsun. 9. Khalifah Abdurrahman III. Khalifah Abdurrahman memimpin pada umur 23 tahun dan dia memiliki kepribadian yang kuat, teguh hati, berani, dan mempunyai pertimbangan yang tepat. Masa kekuasaannya berjalan dengan baik. Dan di sini, fajar masa kedamaian dan kemakmuran mulai muncul dalam dunia Islam. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata maupun salah dalam pelafalan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.